Apakah Anda merasa sulit untuk membangun hubungan yang harmonis dan ingin lebih disukai oleh orang-orang di sekitar Anda? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas 5 sikap yang perlu Anda perbaiki untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan menjadi lebih disukai. Hubungan yang baik adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, baik itu dalam keluarga, pertemanan, maupun di tempat kerja. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis untuk mengetahui tips-tips penting yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang pertama adalah menghindari sikap sombong. Sikap ini, meskipun seringkali tidak disadari, dapat menjadi penghalang besar dalam membangun hubungan yang harmonis. Kesombongan adalah cermin dari ego yang berlebihan, yang memancarkan aura superioritas dan merendahkan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, sikap ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan terasingkan. Kesombongan seringkali muncul dari perasaan tidak aman yang tersembunyi. Orang yang sombong mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kelebihan mereka agar dihargai. Namun, ironisnya, sikap ini justru membuat mereka dijauhi. Orang-orang cenderung lebih menyukai mereka yang rendah hati dan tulus, yang mampu menghargai orang lain tanpa merasa perlu untuk selalu menonjolkan diri. Dalam konteks hubungan sosial, sikap rendah hati adalah kunci. Ketika kita mampu mengakui kelebihan orang lain dan tidak merasa terancam oleh mereka, kita menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Sikap rendah hati menunjukkan bahwa kita menghargai kontribusi setiap individu, dan ini akan membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Menghindari sikap sombong juga berarti kita harus belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka dan siap untuk belajar dari mereka. Ini adalah fondasi dari komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat. Selain itu, sikap rendah hati juga tercermin dalam cara kita menerima kritik. Orang yang sombong cenderung defensif dan sulit menerima masukan. Sebaliknya, orang yang rendah hati melihat kritik sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Sikap ini tidak hanya membuat mereka lebih disukai, tetapi juga lebih dihormati. Dan menghindari sikap sombong adalah tentang menjadi autentik. Ketika kita jujur dengan diri sendiri dan orang lain, kita menciptakan hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Orang-orang akan merasa lebih nyaman dan percaya pada kita karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan tulus. Dengan demikian, menghindari sikap sombong adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang lain. Sikap yang kedua adalah menunjukkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah kualitas yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis, karena empati memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan lebih manusiawi. Empati bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami perasaan dan emosi yang mendasarinya. Ketika kita menunjukkan empati, kita memberikan perhatian penuh kepada orang lain dan mencoba melihat dunia dari perspektif mereka. Ini membantu kita untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta memberikan dukungan yang lebih tepat dan berarti. Dalam interaksi sehari-hari, menunjukkan empati dapat membuat orang lain merasa dihargai dan didengar. Ketika seseorang merasa bahwa perasaan mereka dipahami, mereka akan lebih terbuka dan lebih mungkin untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka dengan kita. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, di mana hubungan dapat berkembang dengan lebih baik. Empati juga membantu kita untuk merespons dengan lebih bijaksana dan penuh pengertian.
Ketika kita memahami perasaan orang lain, kita dapat memberikan tanggapan yang lebih sesuai dan membantu. Ini tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kita peduli dan siap untuk mendukung mereka dalam situasi apapun. Selain itu, empati juga memainkan peran penting dalam mengatasi konflik. Ketika kita mampu melihat situasi dari perspektif orang lain, kita lebih mungkin untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menghindari kesalahpahaman. Empati membantu kita untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi perbedaan, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif dan damai. Dan menunjukkan empati adalah tentang menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kita berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang lain. Dengan menunjukkan empati, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sikap yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat dan sehat. Tanpa kejujuran, kepercayaan tidak dapat tumbuh, dan tanpa kepercayaan, hubungan akan rapuh dan mudah hancur. Kejujuran bukan hanya tentang mengatakan kebenaran, tetapi juga tentang transparansi dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kejujuran menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika kita jujur, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain cukup untuk berbagi kebenaran dengan mereka, bahkan ketika itu sulit. Ini membangun kepercayaan dan rasa hormat, yang merupakan elemen penting dalam hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran berarti kita tidak menyembunyikan perasaan atau pikiran kita. Ketika kita merasa tidak nyaman atau ada sesuatu yang mengganggu kita, penting untuk mengungkapkannya dengan cara yang konstruktif. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik yang bisa timbul dari asumsi yang salah. Kejujuran juga berarti kita harus konsisten antara kata-kata dan tindakan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita harus memastikan bahwa tindakan kita mencerminkan kata-kata tersebut. Inilah yang disebut integritas, dan orang-orang sangat menghargai mereka yang memiliki integritas tinggi. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Selain itu, kejujuran juga melibatkan kemampuan untuk menerima kebenaran dari orang lain. Terkadang, orang lain mungkin memberikan umpan balik atau kritik yang sulit diterima. Namun, dengan sikap yang jujur, kita dapat menerima masukan tersebut dengan lapang dada dan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dan, kejujuran adalah tentang menjadi autentik. Ketika kita jujur dengan diri sendiri dan orang lain, kita menciptakan hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Orang-orang akan merasa lebih nyaman dan percaya pada kita karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan tulus. Dengan demikian, kejujuran adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang lain. Sikap yang keempat adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna dan selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan tidak merasa lebih baik dari mereka. Kerendahan hati adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan harmonis. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk menerima kritik dan masukan dengan lapang dada. Ketika kita rendah hati, kita tidak merasa terancam oleh umpan balik negatif, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Sikap ini menunjukkan bahwa kita terbuka untuk belajar dari orang lain dan menghargai perspektif mereka. Ini membuat orang lain merasa dihargai dan lebih mungkin untuk memberikan dukungan dan bantuan. Dalam interaksi sehari-hari, kerendahan hati juga berarti kita tidak merasa perlu untuk selalu benar atau menang dalam setiap argumen. Kita mampu mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ketika diperlukan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dewasa dan bijaksana yang mampu mengutamakan hubungan daripada ego pribadi. Kerendahan hati juga tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ketika kita rendah hati, kita menghargai kontribusi setiap individu dan tidak meremehkan mereka.
Kita mampu melihat kebaikan dan kelebihan orang lain dan memberikan pujian yang tulus. Sikap ini menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima. Selain itu, kerendahan hati membantu kita untuk tetap realistis tentang diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan kesuksesan atau pujian membuat kita sombong, tetapi tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai kita. Sikap ini membuat kita lebih mudah bergaul dan lebih disukai oleh orang lain, karena mereka tahu bahwa kita adalah orang yang tulus dan tidak berpura-pura. Dan kerendahan hati adalah tentang menjadi autentik. Ketika kita rendah hati, kita tidak merasa perlu untuk menunjukkan kelebihan kita atau menyembunyikan kelemahan kita. Kita mampu menerima diri kita apa adanya dan menghargai orang lain dengan cara yang sama. Dengan demikian, kerendahan hati adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang lain. Sikap yang kelima adalah konsistensi dalam perilaku baik. Konsistensi adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan rasa aman dalam hubungan. Ketika kita konsisten dalam menunjukkan perilaku baik, orang lain akan merasa nyaman dan tahu apa yang diharapkan dari kita. Ini menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung, di mana hubungan dapat berkembang dengan baik. Konsistensi dalam perilaku baik berarti kita selalu berusaha untuk bersikap baik, tidak peduli situasinya. Ini termasuk menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan perhatian kepada orang lain setiap saat. Ketika kita konsisten dalam menunjukkan perilaku baik, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dalam interaksi sehari-hari, konsistensi juga berarti kita tidak berubah-ubah dalam sikap dan tindakan kita. Orang lain akan merasa lebih nyaman dan percaya pada kita jika mereka tahu bahwa kita akan selalu bersikap baik dan adil. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis. Konsistensi dalam perilaku baik juga mencakup kemampuan untuk tetap tenang dan positif dalam situasi yang sulit. Ketika kita mampu menjaga sikap baik, bahkan dalam keadaan stres atau konflik, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang matang dan bijaksana. Ini membuat orang lain merasa lebih aman dan dihargai, dan membantu mengurangi ketegangan dalam hubungan. Selain itu, konsistensi dalam perilaku baik juga berarti kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai, tetapi terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan kita dan siap untuk berinvestasi dalam memperbaikinya. Dan konsistensi dalam perilaku baik adalah tentang menjadi autentik. Ketika kita konsisten dalam menunjukkan perilaku baik, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tulus dan dapat diandalkan. Orang-orang akan merasa lebih nyaman dan percaya pada kita karena mereka tahu bahwa kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dengan demikian, konsistensi dalam perilaku baik adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips yang kami bagikan dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih harmonis dan menjadi lebih disukai oleh orang-orang di sekitar Anda. Ingat, perubahan kecil dalam sikap kita bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, Langkah Positif, untuk mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi positif setiap minggunya. Tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah dengan positif.